Kak Marki. Apa kabarnya? Baik Kak Kaji, kalau Kak Kaji gimana kabarnya? Puji Tuhan nih, sehat banget. Iya nih. Ada kids di rumah juga. Oh iya. Hai kids, happy Sunday. Happy Sunday kids. Kalian apa kabarnya di rumah? Pasti makin luar biasa dan sehat-sehat terus lah ya. Pasti baik banget dong Kak Kaji. Kak, kita hari ini mau ngapain sih Kak? Loh, kok Kak Kaji nggak tahu sih? Hari ini tuh hari yang seru banget Kak Kaji. Hari ini tuh kita ada 3. Apa itu itu? adalah kita memuji Tuhan bersama-sama, kita dengerin offering praise, dan kita dengerin firman Tuhan dong Kak KJ. Wah seru banget ya, kok Seru aku bisa nggak banget. tahu ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah nih, aku mau kasih tahu ke kids beberapa hal yang harus kids perhatikan. Yang pertama, aku mau kids pasti udah mandi nih ya, udah rapih lah ya, udah Iya. siap untuk ibadah. Betul banget. Yang kedua, siapin Alkitab kalian. Nah, yang ketiga, siapin persembahan dan duduk dengan tenang selama ibadah. Oh iya Kak KJ. Apa tuh? Terus jangan lupa memuji Tuhannya dengan semangat dong. Wah pasti harus dong. Nah Iya. yang terakhir nih untuk para orang tua kids diharapkan menemani kids selama ibadah minggu berlangsung. Nah, kids di rumah udah pada seger kan? Sebelum kita mulai ibadah Shelter Kids, yuk kita berdoa dulu untuk doanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas perlindungan. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kita mau memulai ibadah dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Oke, selamat beribadah kids. Happy Sunday. Happy Sunday. Halo kids, selamat hari Minggu. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay, yuk kita tepuk tangan kita bareng-bareng. Kita nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Masih siap buat memuji Tuhan? Yuk kita nyanyi lagi bersama-sama. I
Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita siapkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu yang meneguhkanku. Semua harta dan indahnya dunia
Ho 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 ho. Balik lagi bersama Kenjelo di sini. Hari ini Kenjelo mau bagi firman Tuhan tentang memberi. Siapa siap yang memberi di sini, kids? Ih, pinter. Oke, firman Tuhannya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-17. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, bunyinya, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Firman Tuhan itu udah jelas banget bahwa saat kita memberi, pasti itu memperbesar apa yang akan kita terima. Wah, masih ada yang takut? Jangan takut, karena apa? Semakin kita memberi besar, kita akan menerima besar banget. Karena firman Tuhan udah jelas banget bilang, makin memperbesar keuntunganmu. Ih, pintar tuh, semuanya udah pada berani memberi. Oke, kids, siap untuk memberi? Ayo kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kami percaya apa yang kami beri akan berlipat ganda 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap untuk memberi dengan hati penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi kids, Shouters Kids, fun and connected. Siang-siang gini enak kali ya makan, lapar. Lagi kan ya udah mau jam 10, apa udah jam 10 ya? Hai Kasya, happy Sunday. Hai Leora, happy Sunday juga. Apaan tuh? Ini gorengan Kak. Kasya mau nggak gorengan? Siang-siang gini enaknya makan gorengan loh. Pas banget, aku emang lagi mikirin makanan, mau deh. Makasih ya. Sama. Astaga, aku hampir lupa. Kenapa tuh? Aku kan besok ada latihan nyanyi. Terus sebenarnya juga aku bakal ikut kompetisi nyanyi. Jadi aku sebenarnya nggak boleh nih makan gorengan-gorengan. Ya udah deh, aku mau belajar taat. Aku mungkin makannya nanti aja deh. Makasih ya, Le. Udahlah, makan sedikit aja nggak apa-apa. Enggak deh, aku mau belajar taat aja. Nanti kalau aku selesai kompetisi aku juga boleh makan kok. Daripada nanti aku gatel-gatel lehernya. Makasih ya Leora, tapi aku ini kesukaan aku banget. Tapi ya udah, makasih ya. Deh. Aku Makasih pergi ya. ya Kak. Iya, yuk. Dadah. Dadah. Siang-siang gini kayaknya enak banget ya kids kalau kita makan gorengan. Tapi nggak apa-apa, kita harus belajar taat. Sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan dan dengerin cerita yang seru banget hari ini, kakak undang kita semua untuk berdoa sama-sama yuk, oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang cerah, hari yang begitu indah. Hari ini kita semua sama-sama mau mulai beribadah, mendengarkan firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar sesuatu hal yang baru dan sangat menyenangkan. Aku percaya Tuhan adik-adik yang di rumah juga pasti akan menerima hal yang baru, belajar hal yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Tadi siang-siang Kasya udah digoda nih sama Kak Leora untuk makan. Emang sih enak banget kayaknya siang-siang gini kita makan gorengan ya. Coba Kasya lihat di rumah, ada yang dengerin Kasya sambil makan gorengan gak? Oh, udah pada duduk rapi, hebat banget adik-adik di rumah. Hebat, jempol. Nah hari ini Kasya mau bahas tentang taat. Kalian tahu gak taat apa? Ayo apa? Ada tokoh Alkitab yang akan mengajarkan kita tentang taat. Ada di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tapi sebelum kita belajar panjang tentang apa itu taat, Kasya mau kasih tahu dulu ya. Apa sih taat? Taat itu, catat baik-baik. Taat itu adalah mendengarkan dan melakukan sesuatu dengan benar. Jadi tahapnya apa? Pertama, dengar dulu. Pas kita dengar dan mengerti, kita melakukannya. Nah tadi kan Kasya bilang kalau hari ini kita akan belajar tentang ketaatan dari tokoh Alkitab yang ada di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah di sana ada cerita tentang siapa? Maria dan Yusuf. Wow, udah ada yang siap buka Alkitab ternyata ya.
Nah, Maria dan Yusuf ini sudah bertunangan nih. Tahu nggak adik-adik kalau bertunangan tuh artinya apa? Mereka sudah menjalin hubungan yang akan menuju ke pernikahan. Nah, Maria dan Yusuf ini udah mau menikah nih ceritanya. Tapi satu ketika Maria didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikatnya bilang gini, sesungguhnya engkau, itu bilang ke Maria ya, akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, jadi malaikat Tuhan datang ke Maria, bilang kalau Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang namanya akan diberi Yesus. Terus Maria langsung bingung. Hah? Aku akan hamil? Dia bilang gini ke malaikat Tuhan. Bagaimana mungkin? Aku kan belum bersuami. Ingat dong, tadi Kasya bilang apa? Kalau Maria dan Yusuf ini masih bertunangan, mereka belum suami istri. Jadi gak mungkin kan kalau Maria udah hamil, ya kan? Nah terus dia bingung, gimana, kenapa? Gimana mungkin aku bisa hamil? Tetapi malaikat menjelaskan bahwa anaknya itu adalah anak yang kudus, bahwa Maria akan bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, hebatnya, coba deh kalian pikirin ada di posisinya Maria. Mungkin ada yang nangis atau marah atau bingung atau kesel karena ini pasti kondisi yang gak pernah dia bayangin sebelumnya. Tapi adik-adik tahu gak responnya, apa tindakannya Maria? Ini adalah tindakan yang akan sama-sama kita belajar, yaitu Maria taat. Dia bilang gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria udah mendengarkan kata-kata Tuhan dulu ya, kalau dia itu akan mengandung anak laki-laki. Terus dia gak bilang, gak mau deh, gak mau, aku gak mau kayak gini, aku gak mau. Dia gak bilang gitu adik-adik. Tapi dia bilang karena aku ini adalah hamba Tuhan, aku mau melakukan sesuai dengan apa yang engkau katakan. Hebat banget ya Maria, dia punya respon yang baik. Dia mau taat setelah mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, gimana ya kalau misalnya kondisi kita nih, adik-adik yang di rumah dan Kasya gitu ya. Kita kan masih pelajar ya. Gimana sih kita bisa taat kalau kita lagi pelajar gini jadi di sekolah? Coba gimana? Ingat dong berapa minggu lalu Kasya sempet cerita tentang disiplin ya, tanggung jawab kan. Nah tanggung jawab kita kalau di sekolah sama siapa? Sama diri kita dan guru kan. Nah gimana sih caranya kita di sekolah bisa taat? Caranya itu misalnya adik-adik mendengarkannya, Bapak Ibu Guru bilang, adik-adik di kelas ayo kita kerjain soal. Berarti cara taatnya apa? Mendengarkan dan melakukan, yaitu kita sama-sama kerjain tugasnya. Terus apalagi? Adik-adik di kelas jangan banyak ngobrol-ngobrol ya. Apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan dan melakukan, itu adalah taat. Kasya baru inget kalau kita kan lagi sekolah online ya. Ayo siapa di sini yang waktu sekolah online justru malah makin males, malah maunya main-main aja, nggak mau belajar. Ih, dicolek-colek sama mama papanya tuh ya. Nah kalau kita lagi belajar online gini, emang kita harus benar-benar taat adik-adik. Jadi kalau waktunya kita untuk belajar online, waktunya kita mulai kelas, ayo kita mandi, kita siapin buku-buku pelajarannya, kita mau taat, kita mau duduk tenang dan mendengarkan guru. Sama kayak apa yang adik-adik lakuin sekarang tuh. Kasya lihat adik-adik manis-manis banget duduk dengerin firman Tuhan hari ini. Nah kalau di sekolah sebagai pelajar ya, kita bisa belajar taat dengan mendengarkan guru kita. Terus melakukan tugasnya, gak nyontek, gak ngobrol gitu ya. Pasti tahu kan apa aja kan, tahu kan? Nah kalau di rumah, apa sih bentuk taat kita? Ayo, apa kalau di rumah? Siapa di sini yang suka dimintain tolong sama mamanya, sama papahnya, atau sama kakaknya? Nah, itu adalah waktu yang tepat kita untuk belajar taat. Wah, masih ada yang angkat tangan? Gak apa-apa, udah turunin. Itu adalah waktu yang tepat kita untuk belajar taat. Saat kita dikasih tanggung jawab, kita lakukan, kita dengarkan. Ada nggak di sini yang kayak Kasya? Setiap hari dijadwalin, dibatasin cuma boleh main HP, main game 1 jam 1 hari. Atau hanya boleh buka handphone waktu weekend aja. Ada? Nah,
itu adalah waktu kita untuk belajar taat. Jadi pas kita udah dikasih nih waktu untuk menikmati permainan, menikmati gadget kita. Nah, kita harus dengerin apa yang orang tua kita bilang. Berarti kita nggak usah tuh ngumpet-ngumpet. Mumpung mama papa lagi kerja, aku tahu simpen HP-nya di mana. Terus kalian ambil, terus kalian mainin. Ayo, jangan, kita mau belajar taat. Kita mau mendengarkan apa yang orang tua kita katakan dan melakukan dengan baik. Nah, gimana sih adik-adik caranya kita? Tadi kan Kasya udah bilang kalau di sekolah kita taatnya apa aja, kalau di rumah taatnya apa aja. Tapi gimana caranya untuk kita mulai belajar taat? Yang pertama adalah seperti yang Kasya bilang tadi, taat itu mulainya dari mendengarkan. Jadi kalau ada orang yang ngomong sama kalian, mau itu teman-teman, mau itu orang tua, bapak ibu guru, atau kakak kalian, kalau ada orang ngomong, kalian jangan langsung jawab ya. Oke? Atau jangan langsung males nggak mau denger nggak boleh ya. Jadi kita belajar untuk apa sih yang mau disampaikan, kita dengerin dulu. Pas kita udah denger, kita coba ngertiin dulu. Oh, maksudnya itu toh. Oke, kalau kalian udah ngerti, baru kita lakuin. Nah, gimana? Gampang banget kan belajar taat? Kita tinggal dengerin dulu, kita ngertiin, dan tinggal kita lakuin. Gampang kan? Jadi gak sabar yang lihat adik-adik pasti di rumah lagi mau belajar taat. Hari ini kita udah belajar dari kisahnya Maria dan Yusuf. Saat mereka dikasih tanggung jawab, saat mereka dikasih tahu punya kondisi yang mungkin gak pernah mereka pikirin sebelumnya, tapi mereka mau mendengarkan suara Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan bilang. Nah, hari ini Kasya ajak adik-adik semua di rumah, mulai hari ini kita sama-sama mau berjanji yuk untuk jadi anak yang taat, yaitu mendengarkan, mengerti, dan melakukan. Oke? Yuk kita sama-sama akhiri ibadah kita dan kita sama-sama mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kita udah belajar dari kisah Maria dan Yusuf. Kami telah belajar Tuhan kalau penting banget buat kita jadi anak yang baik, taat, dan dengar-dengaran. Kami mulai hari ini sama-sama mau belajar jadi anak yang manis, anak yang taat. Kami mau mendengarkan apa yang orang lain katakan dan kami mau melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, Kasya juga mau mengajak adik-adik di rumah yang baru pertama kali mengikuti ibadah online sekolah minggu kita dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sama-sama mau berdoa dan ikuti Kasya berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menebus dosa-dosaku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku dan aku menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita angkat tangan kita karena kita mau mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Happy Sunday semuanya. Terima kasih telah mengikuti ibadah kita minggu ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan ya. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. God bless you all. Bye. Hai kids, hari ini kita mau ngasih ayat hafalan, tapi sebelum ayat hafalan, aku mau kita shout out dulu nih. Kita mulai ya. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Oke, sekarang aku mau kasih kalian ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi ya kids. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kids jangan lupa kalian hafalin, lalu kalian rekam dan upload ke Instagram kalian masing-masing. Dan jangan lupa tag ke Instagramnya Shouters Kids.
Oke kids, gitu aja. Bye. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau pengumuman nih. Jadi kids yang ada di rumah jangan lupa untuk dengerin ya. Nih, pengumuman yang pertama, nih lihat nih. Jadwal ibadah Shouters Kids jam 10 pagi dan di channel YouTube GKKD Shouters. Jadi kids harus perhatikin ya, oke? Oke, pengumuman yang kedua, Nah, ini jangan lupa kids di rumah harus follow IG Shouters Kids buat dapetin info-info terupdate mengenai Shouters Kids. Oke? Mantap. Lalu pengumuman yang terakhir nih. Nah, jangan lupa untuk pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan ya kids. Supaya kita tetap bisa ibadah bareng-bareng. Oke? Mantap. Oke. Bye kids.